Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Zahrani dengan nomor induk mahasiswa 12020600106 dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini, saya sebagai perwakilan kelompok sistem gerak akan membahas sistem gerak aktif atau otot pada mata kuliah Kapita Selekta Biologi dengan dosen pengampu Ibu Mila Listiawati SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Sofitri Alfiani dengan nomor induk mahasiswa 12020600097. Yang kedua ada Sophia Nurizkia dengan nomor induk mahasiswa 12020600098. Yang ketiga ada saya sendiri, Ulfa Zahrani, dengan nomor induk mahasiswa 12020600106. Dan yang terakhir ada Yuri Desva Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 12020600112. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang sistem gerak aktif. Silahkan ikuti videonya. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih itu otot. Otot adalah sebuah jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, sebagai penggerak tulang yang disebabkan oleh kemampuan sel-sel otot untuk melakukan kontraksi. Manusia dapat bergerak karena adanya otot. Secara mikroskopis, otot terdiri dari satuan-satuan serabut otot. Satu serabut otot adalah satu sel otot. Panjangnya dapat mencapai beberapa sentimeter. Satu sel otot mempunyai banyak inti sel yang biasanya terletak di bagian periferi dekat kepada membran sel. Secara anatomi, otot tersusun oleh dua jenis filamen dasar, yaitu filamen aktin dan filamen miosin. Kedua filamen inilah yang menjadi penyusun suatu struktur otot yang disebut miofibril. Teman-teman tahu nggak kenapa otot dapat berkontraksi? Otot dapat berkontraksi karena adanya suatu rangsangan, yaitu karena ada rangsangan mekanis seperti pijat, tarik, dan tekanan. Ada rangsangan suhu seperti dingin dan panas, karena ada rangsangan kimia seperti asam, basa, dan garam, dan yang terakhir karena adanya rangsangan elektris dan arus listrik. Otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif mempunyai kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Otot disebut sebagai sedang berkontraksi apabila otot tersebut sedang memendek atau memanjang, atau otot sedang bekerja. Sedangkan otot dikatakan berelaksasi apabila otot itu sedang beristirahat atau kembali ke bentuk semula. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian otot. Dapat dilihat pada gambar bahwa bagian-bagian otot meliputi yaitu 1. Sarkolema. Sarkolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang berfungsi sebagai pelindung otot. Yang kedua adalah sarkoplasma. Sarkoplasma ini adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Yang ketiga adalah filamen. Filamen ini tersusun atas dua macam dasar, yaitu filamen aktin atau filamen tipis dan filamen miosin atau tebal. Kedua filamen ini menyusun miofibril. Miofibril menyusun serabut otot dan serabut otot menyusun suatu otot. Yang keempat adalah miofibril. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. Yang kelima adalah miofilamen. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofilamen ini terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, miofilamen homogen atau terdapat pada otot polos, dan yang kedua,
miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot rangka atau otot lurik. Adapun karakteristik dari otot ini ada 3, yaitu yang pertama kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua adalah ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Dan yang ketiga adalah elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Selanjutnya, jika otot dilihat tanpa bantuan mikroskop, maka akan terlihat bagian-bagiannya seperti berikut ini. Yang pertama, ada tendon atau urat otot, yaitu bagian-bagian ujung otot yang mengecil. Yang kedua, ada vertikal atau 4 otot, yaitu otot yang bagian tengah yang mengembang. Dan yang ketiga, ada origo atau ujung otot, yang melekat pada tempat yang tidak bergerak. Dan yang keempat ada insersio, yaitu ujung otot yang melekat pada tempat yang bergerak. Dan yang kelima ada diskus interkalaris, yaitu bagian khas dari otot jantung. Selanjutnya adalah fungsi otot. Otot memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat gerak aktif, yang kedua melindungi organ tubuh, yang ketiga mengatur suhu tubuh, yang keempat menjaga postur tubuh agar bisa berdiri tegak, yang kelima penghasil panas dari proses metabolisme, dan yang keenam mengatur kestabilan pada sendi. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah otot polos, yang kedua adalah otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang otot polos. Otot polos merupakan otot besar yang menyusun organ-organ bagian dalam atau otot visceral. Otot ini disebut juga sebagai otot involunter. Mengapa disebut involunter? Karena otot ini bekerja di luar kesadaran atau bekerja secara tidak sadar. Sebagian besar otot polos dapat ditemukan pada organ-organ tubuh bagian dalam. Contohnya pada dinding saluran pencernaan, saluran-saluran pernapasan, pembuluh darah, dan saluran kencing dan kelamin. Adapun ciri-ciri otot polos tersebut, yang pertama mempunyai 1 inti sel. Yang kedua, bentuknya gelendong, kedua ujungnya meruncing, dan di bagian tengahnya menggembung, seperti terlihat pada gambar di layar. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Yang keempat, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otak tak sadar. Yang kelima yaitu terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, dan otot saluran kemih, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah otot lurik. Nama lain untuk otot lurik adalah otot rangka, atau sering pula disebut sebagai otot serat melintang. Disebut demikian karena keadaan fibril-fibril otot ini memiliki alur-alur melintang yang gelap yang disebut sebagai anisotrop, dan terang yang disebut sebagai isotrop. Alur gelap dan terang ini tersusun secara berselingan. Otot ini bekerja di bawah kesadaran. Otot ini juga mampu menggerakkan tulang karena otot ini dapat memanjang dan memendek. Hasil gerakan otot inilah yang menyebabkan tulang-tulang menjadi tempat perlekatan dapat bergerak. Adapun ciri-ciri otot lurik atau otot rangka, yaitu yang pertama bentuknya silindris atau memanjang, dapat dilihat seperti gambar yang ada di layar. Yang kedua, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan daerah terang secara berselang-seling atau lurik. Yang kedua, mempunyai banyak inti sel. Dan yang ketiga, bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar.
Yang kelima terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan otot tangan. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini memiliki kemiripan struktur dengan otot lurik. Tetapi apabila diperhatikan lebih teliti, ternyata otot jantung ini berbeda dengan otot lurik. Perbedaan yang terdapat pada otot jantung dan otot lurik yaitu otot jantung serabut-serabut ototnya memiliki percabangan, sedangkan pada otot lurik tidak memiliki percabangan. Di samping itu, sistem persarafannya pun berbeda. Jika otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah kesadaran, sedangkan otot jantung tidak karena sarafnya adalah sistem saraf otonom. Adapun ciri-ciri otot jantung yaitu otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Yang kedua, kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik, dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, otot ini disebut juga otot spesial. Yang selanjutnya adalah sifat kerja otot. Yang pertama ada otot antagonis. Otot antagonis ini adalah dua otot yang bekerja secara saling berlawanan, yaitu apabila satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya akan berelaksasi. Baik, selanjutnya adalah macam-macam gerak antagonis. Yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan, dan ekstensi merupakan gerak meluruskan. Contohnya gerak pada siku, lutut, ruas-ruas jari, dan bahu. Yang kedua adalah adduksi dan abduksi. Adduksi merupakan gerak mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan gerak menjauhi tubuh. Contohnya, gerak meregangkan jari-jari tangan, membuka tungkai kaki, dan mengacungkan tangan. Yang ketiga, ada gerak elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerak mengangkat, sedangkan depresi merupakan gerak menurun. Contohnya, gerak membuka dan menutup mulut. Yang keempat, ada supinasi dan pronasi. Supinasi merupakan gerak mengadahkan tangan, sedangkan pronasi merupakan gerak menelungkupkan tangan. Yang kelima, ada inversi dan eversi. Inversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi merupakan gerak memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Macam gerak yang kedua adalah otot sinergis. Otot sinergis adalah dua otot yang bekerja bersamaan, yaitu sama-sama berkontraksi atau sama-sama berelaksasi. Contoh, otot-otot prenator yang terdapat pada lengan bawah. Otot pronator ada dua, yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kedua otot tersebut bekerja sama menggerakkan telapak tangan, menelungkup, dan menengadah. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.